Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun saat ini Anda berada, hadir kembali di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif kita. Dan saat sekarang pendengar, kami akan menyapa Anda dengan beberapa narasumber kami yang saat sekarang sudah hadir di studio mini lantai 4 perkantoran Gubernur di RI Tampangkal Pinang. Dan pendengar, 75 tahun RRI bersama masyarakat dalam satu tekad menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi retasan perjalanan RRI dari masa ke masa senantiasa berupaya tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam edukasi, kemudian kontrol sosial dan juga memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Dan dalam perkembangannya di era kekinian, RRI pun berupaya untuk mengimbangi kebutuhan dari masyarakat melalui penguatan infrastruktur, kemudian memperluas jangkauan siaran kita juga, serta di era digitalisasi ini layanan publik RRI juga merambah lewat platform dan diperkuat juga dengan media sosial. Nah, hal ini yang nantinya akan dilakukan oleh RRI dan pastinya muaranya nanti tetap pada niat luhur, yakni mengawal NKRI, mencerdaskan bangsa, menjaga kearifan lokal dengan semangat menggelorakan bangkit untuk Indonesia lebih maju. Dan pendengar, saat sekarang narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dr. Haji Arzaldi Rosman Johan SIME. Selamat pagi Pak Gubernur. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ada Ketua KPID Bangka Belitung Pak Rusdiar SAPMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Wakil Ketua 3 Bidang Kesiswaan dan Kerjasama Stisipol Pahlawan 12 Bambang Ari Satria SIPMSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasti tuan rumah ini, Kepala LPP RRI Sengalian nih, Kepala kita Bapak Dr. Agung Prasetya Rosian Umar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita semua dapat kumpul di sini ya Pak Agung ya. Yes. Baik. Dan berkaitan dengan tema yang kita hadirkan hari ini, topik kita karena akan menyongsong Hari Radio tanggal 11 September nanti, 75 tahun RRI maju bersama masyarakat Bangka Belitung. Saya ke Pak Gubernur langsung nih ya. Pak Gubernur, sebelum kita nanti mungkin merespon suara dari masyarakat yang mau bergabung di pagi hari ini Pak, mungkin di awal ini saya akan buka dengan seperti apa nih Pak eksistensi RRI di era kekinian dalam perspektifnya Pemprov Bangka Belitung Pak. Yang pasti dengan berbagai warna yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebinekaan, keharmonisan yang ada di Bangka Belitung ini tidak terlepas daripada apa yang selama ini RRI berbuat. Yeah. Dia sebagai alat pemersatu, dia sebagai benteng kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan sudah menjadi kewajiban kita yang harus menjadi bagian daripada RRI ini. Yeah. Nah, sekarang tinggal bagaimana RRI itu bisa lebih dapat menarik hati para pendengar. Yeah. Sehingga apa yang yang kita harapkan bersama antara keinginan masyarakat dan usaha daripada RRI ini tetap sebagai benteng dan alat pemersatu bangsa dan keharmonisan, terkhusus di negeri Kepulauan Bangka Belitung ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, Bangka Belitung ini adalah negeri yang sangat harmoni di tengah-tengah kebinekaannya, dan menjadi contoh dan teladan serta kebersamaan, contoh dan teladan kebersamaan oleh provinsi-provinsi lain. Yeah. Nah, ini salah satu bukti juga di mana RRI telah hadir dan harus terus dipelihara kehadiran RRI ini. Nah, di samping itu RRI juga sudah membuktikan diri bahwa masyarakat sangat butuh informasi yang up to date, yang bebas daripada hoax. Yeah. Nah, ini yang penting.
lagi-lagi RRI harus hadir dan dituntut untuk selalu hadir menyampaikan berita-berita yang up to date, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus berita dan informasi yang harus dapat hadir dalam memotivasi dan menumbuhkan rasa kebangsaan kita. Ini perlu di era komunikasi dan informasi yang begitu gencar sekarang. Tentunya RRI harus berhadapan dengan segala tantangannya, baik tantangan RRI yang harus memiliki infrastruktur yang lebih baik, lebih canggih, sehingga nanti jangan kalah fasilitas dengan radio-radio lainnya, termasuk jangan kalah inovasi. Inovasi ini perlu, karena kalau RRI tidak berinovasi, segmennya begitu-begitu saja, sementara dunia sudah berubah. Dalam bahasa kita sekarang ada segmen baru, segmen milenial, betul. Terus segmen yang suka dengan teknologi seperti Android dan lain sebagainya. Ini harus disambut oleh RRI. Nah, sekarang bagaimana RRI tertantang untuk selalu update, baik terhadap teknologi, update berinovasi untuk melawan berita-berita ataupun informasi-informasi yang sebetulnya itu bisa memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka tidak berlebihan, tadi saya bilang sebagai pemersatu, RRI juga adalah benteng. Benteng bagaimana dia membuat masyarakat Indonesia ini agar tetap kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus kokoh berpedoman hidup Pancasila dan menjaga keharmonian negeri kita ini. Karena negeri kita ini sangat harmoni, sangat harmoni, dan itu membuat iri orang-orang negara lain. Demikian. Baik. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Gubernur, mungkin saya ke Pak Agung. Saya langsung menanggapi, Pak. Dari keinginan yang sudah disampaikan oleh Gubernur dan juga keinginan bukan tidak hanya dari Pak Gubernur, tentu dari masyarakat Bangka Belitung. Nah, sejauh ini Pak Agung mungkin bisa menjawab, manajemen RRI sendiri perubahan apa Pak yang sudah dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Novi. Apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur adalah merepresentasikan keinginan masyarakat Babel. Betul. Itu yang perlu kita stressing. Sehingga untuk menjawab apa yang menjadi keinginan Gubernur, tentu RRI secara internal dan eksternal sudah melakukan apa yang diinginkan. Kenapa? Betul yang dikatakan RRI sebagai benteng terakhir NKRI, kemudian harus berkreasi secara teknologi maupun secara konten siaran. Dalam kesempatan 75 tahun RRI, sesuai dengan tema yang diangkat, bangkit untuk Indonesia maju, yang linier dengan tema 75 tahun RRI, 75 tahun RI Indonesia maju. Saya ingin katakan bahwa secara teknologi RRI sudah mengikuti apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat secara luas. Kenapa? Saya ingin katakan bahwa tagline yang dimunculkan oleh RRI sudah ada di ujung jari Pak Gubernur. RRI sudah menjawab itu. Jadi dia tidak berbicara hanya RRI radio secara terestrial semata, tapi dia sudah berkonvergensi media. Ada media online-nya, ada visualnya. Kemudian begitu juga dengan teknologi informasi secara internal. Itu yang ingin saya katakan. Kemudian tentunya RRI tidak bisa sendiri Pak Gubernur. Saya ingin katakan juga dalam kesempatan ini ada KPID, ada akademisi. Terus terang RRI, Pak Gubernur kami sampaikan bahwa secara teknologi RRI Babel Sungai Liat akan menjangkau seluruh wilayah yang ada di
Provinsi Bangka Belitung, terutama yang ada di Belitung juga kita akan sentuh. Terima kasih supportnya yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan, termasuk hadirnya RRI di Pangkal Pinang tempat kita lakukan dialog ini. Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan Pak Gub bahwa mulai September ini mudah-mudahan proses untuk pembangunan tower self sporting setinggi 100 meter Pak yang ada di Kima mulai September ini prosesnya mudah-mudahan terlaksana Pak. Alhamdulillah kita sudah berjuang sehingga anggarannya sudah turun bulan September ini, dalam sisa waktu ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ini yang saya sampaikan Pak Gubernur, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Babel secara keseluruhan bisa terakomodir Pak. Iya, baik. Demikian ya, itu tadi apa yang disampaikan oleh Kepala PPRRI Sungai Liat. Dan pendengar, tentu kami ingatkan Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan telepon kami buka ke nomor 071791111282 atau ke 085369357474. Kemudian WA kita juga bisa Anda pergunakan di 081171792222. Ya, sebelum saya ke KPID, saya masih akan ke Pak Gubernur dulu nih. Pak Gubernur, ini tadi sudah disampaikan keinginan ya Pak ya, dan ini juga mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat Bangka Belitung. Nah Pak, kalau dari kacamata Bapak sendiri, seperti apa ini Pak peran RRI dalam kemitraan dengan OPD, kemudian lintas sektoral lain ini seperti apa ini Pak? Sangat besar. Sangat besar ya Pak. Dan ini bersambut, gayung bersambut. Ya. Karena sebetulnya semua orang kalau kita mau, kalau boleh saya sampaikan, hampir semua OPD dan instansi vertikal itu perlu RRI. Ya. Karena RRI lah yang bisa mengakomodir secara bertanggung jawab. Ya. Karena dia tidak saja tugas sebagai pemberi informasi, tapi di balik informasi yang diberikan RRI itu ada tujuan yang sangat diperlukan. Ya. Bahkan bukan oleh para OPD ataupun Kepulauan Bangka Belitung ini, tapi untuk bangsa dan negara. Jadi OPD harus aktif untuk memakai sarana RRI ini sebagai media informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, tinggal yang terpenting yang harus kita kedepankan adalah bagaimana informasi yang disampaikan oleh RRI ini betul-betul dapat landed ke masyarakat, diterima oleh masyarakat itu dengan baik. Nah, tentunya untuk sampai diterima kepada masyarakat ini harus meng-create bagian-bagian daripada acara-acara ini sehingga acara-acara RRI ini menarik. Tapi saya melihat udah bagus ya, udah bagus. Tinggal bagaimana, karena setiap sesuatu yang bagus itu kita jangan terjebak. Setelah bagus kita terlena. Padahal yang lain melihat, karena kan yang paling mudah ini kan adalah copy pastenya. Nah itu. Begitu ada sesuatu yang bagus, di copy sama yang ngikut, malah nanti yang ikut yang lebih bagus. Nah ini harus hati-hati betul. Jadi ini sangat-sangat dituntut tentunya oleh manajemen RRI di Bangka Belitung ini agar apa yang disajikan oleh RRI itu betul-betul menarik. Jadi saya sampaikan di sini tentunya OPD yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat butuh dan terhadap RRI, karena bagaimanapun juga keberadaan RRI ini adalah bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menyampaikan informasi yang memang tidak bisa itu disampaikan oleh pemerintah provinsi secara langsung, tapi harus harus mengikut sertakan daripada RRI.
untuk menyampaikan itu. Baik. Dan pendengar, untuk Anda selaku masyarakat Bangka Belitung, ini momentum yang spesial hari ini, dan silakan ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya telepon dan juga SMS dan WA bisa Anda pergunakan. Dan saat sekarang saya akan berbincang dulu nih bersama Ketua KPID Bangka Belitung, ada Pak Rusdiar nih. Pak Rusdiar, kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Gubernur, kemudian penjelasan dari Kepala LPP RRI Sengaliat. Nah sekarang mungkin juga karena kita di 4 kabupaten kota juga akan melaksanakan pilkada. Nah seperti apa kalau sepengamatan dari Pak Rusdiar melihat netralitas dari RRI, Pak? Baik, pertama-tama kami mengucapkan selamat hari jadi ke-75 untuk Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September nanti, yang mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Maju. Media yang kita sadari adalah salah satu pilar penegak demokrasi. Jadi tentu netralitas itu sangat perlu. Salah satunya Radio Republik Indonesia. Pada siaran pemilu kada 2020 nanti, apalagi pada saat sekarang kita dalam kondisi pandemi, otomatis banyak aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan orang banyak itu akan dikurangi. Tentu peran radio di sini sangat penting. Terutama pada saat penyampaian visi misi, informasi dan sebagainya tentang pemilu kada, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan itu sesuai dengan apa yang memang menjadi visi misi dari kandidat para calon. Sampai saat ini kita ketahui bahwa Radio Republik Indonesia di pemilu-pemilu kada sebelumnya dan pemilu 2019 yang lalu pernah kita menyapa atau memberi teguran, tetapi secara telepon pada saat itu ketika memang ada hal-hal yang sifatnya kurang netral. Tetapi tentunya dari RRI sendiri sudah mengupayakan seluruh kandidat kalau memang ada acara talkshow dan dialog ya pasti akan diundang. Baik. Tetapi kembali kepada calon sendiri apakah mau ikut atau tidak. Terkait untuk di masa pandemi ini ya kita berharap penyelenggara pemilu memanfaatkan radio untuk bisa menyampaikan visi dan misi, strategi dan sasaran bagi para calon kepala daerah. Tentu kalau radio kan ada pengawasnya, Bu. Kalau di media sosial kita tidak masuk ke ranah itu, tapi kalau radio sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung di sini dalam halnya untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawasi televisi maupun radio, sehingga siaran-siarannya tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya akurat, tidak hoax dan sebagainya. Jadi kalau memang ada ketidakberimbangan baik di RRI maupun radio lain, ya tentu kami akan memberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Terima kasih Pak Rusdiar, dan pendengar kami sampaikan juga nanti kita juga akan berbincang bersama akademisi. Saya kembali lagi ke Pak Gubernur dulu nih ya. Pak Gubernur, ini tadi sudah dijelaskan mengenai penguatan infrastruktur dan lain sebagainya nih Pak. Apakah RRI Sengaliat juga masih perlu Pak penguatan infrastruktur ini? Mengingat kita juga punya RRI Belitung ya Pak Agung ya. Seperti apa nih Pak? Yang pasti sekarang era teknologi yang sangat cepat sekali. Segala sesuatu yang cepat ini berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur. Kalau kita tidak mengupgrade infrastruktur kita, kita ketinggalan. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita memposisikan diri kita, memposisikan RRI, sejauh mana sebetulnya infrastruktur ini harus menunjang daripada kegiatan pemberian informasi oleh RRI ini. Jadi kembali kepada RRI, secara teknis memang RRI ada di Kabupaten Bangka di Sengaliat. Kita ini 490 pulau, 50 pulau ditempati oleh masyarakat. 2 pulau besar, Bangka dan Belitung. Masing-masing Bangka dan Belitung ini harus diakomodir bagaimana agar semua daerah ini terinformasikan dengan baik. Karena mempromosi ataupun memperkenalkan daerah sekaligus memberikan informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat itu tidak mengenal batas. Dimanapun selama RRI bisa
menjangkau masyarakat untuk mendengar informasi ini, sudah kewajiban RRI untuk memperkuat infrastrukturnya. Sekarang kan tidak lagi aset itu ataupun infrastruktur itu bergantung kepada luasan tanah. Kalau untuk RRI ini mungkin 5 meter pun dia bisa menambah infrastruktur, karena ini kan berkenaan dengan frekuensi. Bagaimana frekuensi ini bisa menarik suara yang disiarkan dan disebarkan kepada masyarakat. Coba bayangkan ketika masyarakat nelayan yang mengarungi lautan, yang luas lautan kita ini di Bangka Belitung ini adalah 82%-nya adalah laut, yang mana masyarakatnya banyak melaut, dan ketika di laut mereka sangat butuh informasi dari RRI. Ini kan ada kerjasama RRI dengan BMKG dan provinsi. Bagaimana setiap saat disampaikan berita tentang cuaca. Nah, kalau misalnya RRI nanti ini berangan-angan ya, boleh saja kita bermimpi. Kalau suatu saat nanti ditemukan teknologi di mana frekuensi RRI ini bisa ditangkap oleh GPS radio ataupun radio nelayan, dengan frekuensi ini nelayan bisa melihat keberadaan ikan secara cepat. Siapa tahu? Bisa jadi seperti itu ya, bisa Pak? jadi bisa seperti itu. Dulu kan jembatan ya bukan, dulu kan orang Palembang mau ke Jakarta sampai ke Lampung 16 jam. Betul. Sekarang hanya 3 jam. Mau ke Jakarta tinggal tambah 3 jam. Terus Banten, pelabuhan Bakauheni ke Jakarta 2 jam. 2, 3, 6, 8 jam selesai. Jadi sekarang pejabat-pejabat di Palembang itu jarang pakai pesawat dia kalau ke Jakarta. Berangkat malam sampai pagi, masuk kamar mandi, langsung ikut rapat. Betul. Nah ini kan dulunya mimpi. Sama halnya nanti nelayan juga bermimpi. Dia sekarang mendengar radio hanya untuk mendapatkan laporan cuaca. Betul. Ya. Tetapi dengan frekuensi ini tidak menutup kemungkinan GPS dia itu bisa dihubungkan dengan frekuensi radio. Dia bisa mendetek di mana ada ikan. Lebih cepat lagi dia pulang nanti dapat ikannya penuh. Samalah mimpi kita jembatan Bangka Sumatera. Ini kan semua mimpi. Betul Pak Gubernur. Saya tertarik ketika Pak Gubernur menyatakan 5 meter. Kemudian nelayan ingin mengetahui ikan bisa tersosialisasikan melalui radio. Nah ini tantangan Pak Gub. Terus terang kehadiran RRI di kantor gubernur ini paling tidak sudah menjawab apa yang menjadi keinginan Bapak. Tadi saya bicara secara informal dengan 2 narasumber kami. Ketiga ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Belitung itu tinggal dekat, Pak. Termasuk ketiga program Bapak jembatan Batra Bangka Sumatera itu jadi. Ini juga harus dijawab Pak dengan RRI. Suka tidak suka keinginan Bapak ini semacam gayung bersambut. Artinya kalau kita bicara peran RRI, masyarakat Babel itu tahunya RRI itu siaran tahun 94. Padahal kalau menurut sejarah yang ada, RRI itu udah siaran dari tahun 66 Pak. 54 tahun yang lalu. Artinya 54 tahun yang lalu tuh RRI siarannya ada di Pangkal Pinang Pak. Ya. Kemudian tahun 94 91 baru berdiri di Sungai Liat. Artinya sejarah akan menuntut lagi nih Pak perubahan. Saya yakin Pak Gub paham arahnya kemana. Dan ini menjadi tugas RRI Pak. Seperti yang saya bilang tadi, dukungan pemerintah daerah, dukungan provinsi, termasuk pemerintah kabupaten kota juga, bagaimana RRI bisa dikuatkan Pak. Saya tidak bicara infrastruktur, Pak Gubernur sudah
tanpa dibilang pun secara aksi sudah kelihatan. Artinya ini masih akan terus berlanjut. Yang ingin saya katakan Pak, ini masih akan terus berlanjut Pak. Seperti itu Mbak Novi. Baik, dan pendengar kami nantikan partisipasi Anda ke nomor telepon kami 071791111282 dan di 085369357474 dan juga WA di 0811717922. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang lewat satu ini. Semboyan kami angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Radio Republik Indonesia atau yang dikenal dengan RRI hingga saat ini membuktikan bahwa RRI selalu eksis dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia sebagai media edukasi dan pemersatu bangsa, mencerdaskan anak bangsa, serta memberikan hiburan yang sehat dan up to date. Pada momentum ini, saya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-75 kepada segenap insan RRI dan masyarakat Babel semuanya. Mari kita gelorakan semangat membangun Bangka Belitung maju dan Indonesia maju. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa meridhoi segala perjuangan kita semua, khususnya perjuangan RRI di bumi serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, kita kembali lagi ke format acara kita Dialog Interaktif di kesempatan kali ini, dan saat sekarang saya akan berbincang dulu nih bersama Wakil Ketua 3 nih, Bidang Kesiswaan Kerjasama Sisipol Palawan 12. Dari sisi akademisi ada Pak Bambang Arisatria. Pak Bambang, ini bicara soal konten siaran RRI. Ya, jadi kalau dari kajian akademisi Pak, format edukasi seperti apa Pak yang kira-kira bisa Bapak sarankan dalam pengelolaan siaran RRI, mengingat selama ini kita juga punya program acara yang mengakomodir generasi muda kita. Kalau milenial kita ada acara belajar di RRI. Silakan nih Pak Bambang. Baik, terima kasih. Tentu kita duduk bersama di sini dengan menyapa pendengar setia RRI. Bagaimana perjalanan RRI 75 tahun ini beririsan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwasanya temanya adalah Bangkit untuk Indonesia Maju. Ini adalah tema yang sangat tepat di saat ini dan juga berkaitan dengan masa pandemi kita pada saat ini. Nah, tadi Pak Agung sudah menjelaskan bagaimana perjalanan RRI di Bangka Belitung ini. Tentunya itu dimulai dari tahun 66. Itu sudah mengudara di Pangkal Pinang, artinya sudah perjalanan 54 tahun. Dan walaupun secara formalnya masuk di tahun 1991 ya, atau 94 tadi disampaikan. Sekarang RRI sebagai radio publik itu kan dikenal di tahun 2002 lewat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya keberagaman informasi yang ada di Bangka Belitung ini karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangka Belitung, dan ini adalah khas dan unik dan menjadi potret bagi Indonesia. Nah, kami melihat dalam sisi akademisi bahwasanya RRI sudah mampu menjembatani antara kepentingan publik dengan kepentingan pemerintah itu tersendiri. Nah, salah satu fungsi radio tadi disampaikan bahwasanya adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi bagaimana sarana pendidikan media penyiaran ini mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Dan dalam perjalanan 75 tahun RRI ini kami memotret dan melakukan observasi, dan ini sudah dilakukan oleh RRI. Dan kami dari kalangan akademisi sangat terbantu sekali dengan program yang berada di Pro 2 maupun di Pro 1
juga Pro 4 ya tentunya. Bagaimana pusat siaran untuk kreativitas anak muda yang disampaikan tadi. Betul. Ini sudah difasilitasi oleh RRI. Artinya apa? Anak muda ini sudah diberi ruang untuk berkomunikasi kepada para pendengar setia RRI, bagaimana menyampaikan potensi-potensi diri yang dimiliki oleh anak muda itu tersendiri. Itu. Dan berikutnya kami juga melihat bagaimana semangat yang dimiliki oleh RRI ini sebagai badan publik tentunya untuk kepentingan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara terkait dukungan pemerintah daerah terhadap RRI ini tersendiri. Nah, kita bisa duduk hari ini bersama di sini di lantai 4 kantor gubernur ini adalah karena berkat dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Setuju. Itu artinya saya tidak perlu pagi-pagi datang ke Sungai Liat yang dulunya bisa siaran di Sungai Liat. Nah, hari ini kita bisa siaran di Pangkal Pinang ini. Artinya apa? Ini adalah bukti konkret yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Gubernur Erzali Resman, terhadap perjalanan RRI 75 tahun ini. Itu. Ini adalah memang RRI tidak bisa berjalan dengan sendiri, Pak Agung. Artinya butuh kekuatan 5 jalinan ini, pentahelik. Artinya ada RRI sendiri, kemudian ada KPID, kemudian ada akademisi dan dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Itu sebatas obrolan awal kita. Baik. Ya, kemudian Pak Gubernur ini, saya kembali lagi ke Pak Gubernur. Dalam hal menjaga kebinekaan Pak, maka RRI tentunya harus bisa juga mengcover area di seluruh NKRI, termasuk kita di Bangka Belitung ini ya Pak ya. Nah, di RRI Sungai Liat juga saat sekarang sudah berupaya untuk menjangkau seluruh provinsi Bangka Belitung ini. Namun untuk wilayah tertentu Pak, salah satunya adalah Belitung ya Pak ya. Nah, di RRI Belitung saat ini belum memiliki gedung yang memadai Pak. Belum memiliki gedung yang memadai. 10 tahun sejak 2010 bahkan sudah berdiri stasiun produksi Belitung di Manggar. Nah, seperti apa? Mungkin Pak Gubernur bisa memberikan sedikit gambaran Pak, seperti apa ini? Saya sudah bicara kemarin sama Pak Agung mengenai RRI di Belitung ini. Bagaimanapun juga di Belitung itu harus ada studio untuk siaran. Nah, untuk sementara ini kalaupun nanti belum mendapatkan tanah untuk dibangun, sementara itu bisa bergabung di Bougainville. Di Bougainville ya? Ya, di Wisma Bougainville yang dulunya adalah apa istilah orang Belitung itu, rumah tuan kuasa. Nah, jadi kalau misalnya RRI di sana kan ya insya Allah bisa juga menguasa. Jadi tagline-nya itu RRI mengudara dari rumah tuan kuasa. Saya pun baru tahu kemarin di sela-sela kegiatan saya di Belitung. Saya ke pasar kaki lima yang ada di, memang saya izinkan di depan jalan, depan Bougainville itu, cerita-ceritalah orang itu. Mungkin insya Allah tahun depan itu memang kita mau renovkan, kita akan menjadikan salah satu destinasi wisata karena rumah itu sudah merupakan bagian daripada heritage dan tidak terlepas daripada sejarah Belitung berkembang. Dan jadi tidak berlebihan mungkin di situ RRI bisa mengudara dari situ. Jadi marwahnya itu lebih dapat lagi ketika mengudaranya RRI di Belitung, berinteraksi dengan masyarakat dari rumah tuan kuasa tadi. Nah, itu luar biasa saya rasa. Sehingga masyarakat pun, karena ini teknik marketing ya sebetulnya. Karena bagaimanapun juga ketika RRI menyiarkan mengudara dari rumah tuan kuasa ini, khususnya di Belitung, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih merasa senang. Saya kemarin ke Belitung juga, ke peternak ayam. Bayangkan peternak ayam itu, peternak ayam betelor Pak ya. Satu los itu radionya 3. Radio kecil-kecil digantung. Dia sambil bekerja, ngasih makan, terus ngambil telur. Jadi mungkin bisa kita katakan dengan radio dia bisa terhibur, dia bisa mendapatkan informasi secara akurat tanpa mengganggu pekerjaan dia. Beda kita kalau nonton TV. Nontonlah TV, telur kambil nggak?
Iya. Nontonlah TV, Iya. kerja serius dah. Beda. Karena fokus ya Pak Karena ya. bagus. nonton TV. Jadi kalau di radio dengar lagu bisa sambil kerja yang bisa lain. sambil kerja dan kinerjanya mungkin bisa lebih, Pak. Karena sel-sel motorik kita ini kan digerak bergerak optimal ketika happy. Iya. Makanya saya sampaikan nih, kalau pagi-pagi jangan nyiarin musik jatuh cinta, putus cinta, Iya. ya, karena itu terbawa. Memberikan spirit. Jadi lagu pagi-pagi itu spirit. Iya. Kalaupun mau lagu cinta yang Semangat merupakan ya, Pak? semangat. Iya. Nah, Betul. karena tanpa terasa apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi jiwa dan raga serta pemikiran kita. Nah, jadi tidak berlebihan lah, misalnya nanti radio ini sama, mungkin saya yakin kalau di petani pun begitu. Iya. Karena tidak mungkin dia meninggalkan TV di kebunnya. Lebih baik dia meninggalkan radio di kebunnya. Dan radio kan sekarang bisa di handphone. Betul. Sekarang udah di ujung jari Iya, ya, Pak. dan tidak perlu memakai apa namanya kapasitas ini Oh, ya. kuota yang Iya. tinggi. Tidak. Karena ada malah ada handphone yang khusus tidak ada TV tapi dia bisa radio. Iya. Apa kata kawan tuh biasanya handphone apa? Handphone bata itu. dia hanya bisa menelpon dan mendengar radio. Itu kan canggih-canggih seperti itu ya harus disambut sama RRI. Iya. Jadi yang seperti itu yang saya sampaikan. Iya. Ketika infrastruktur sangat menunjang, tetapi harus diiringi juga dengan inovasi dan kreativitas para kru daripada RRI. Nah, kembali ke Belitung tadi, ini tantangan. Tapi bukan berarti Belitung sekarang, Kepulauan Bangka Belitung ini tidak, memang belum seluruhnya, belum seluruhnya. Pulau-pulau kecil yang ke arah Pulau Seribu memang belum dapat RRI Bangka Belitung, tetapi dia dapat dari Jakarta. Betul. Ya. Dapat dari Jakarta. Dan berbicara pendengar RRI, mohon maaf Bu dan Bapak sekalian, saya ketika ada siaran langsung, biasanya siaran yang subuh ya, yang subuh. Betul, Dulu Pak. waktu di Bangka Tengah saya sering siaran subuh. Iya. Itu pendengar kita masyarakat Bangka Belitung yang ada di Australia WA saya. WA saya, dia tahu perkembangan Bangka Belitung dari RRI. Iya. Selamat Pak, begini gini. Saya di sini. Pernah waktu itu di Sydney dia, di Melbourne juga ada gitu. Iya. Baik. Kebanyakan dari Australia deh. Nah, Iya. gitu. Baik. Jadi ini suatu bukti RRI tanpa batas. Boleh kita bilang RRI tanpa batas. Baik. Makanya kalau sudah mempunyai fasilitas seperti ini, masa sih iya kita biarkan dia berjalan sendiri? Baik, baik. Itu harus didukung. Iya. Dan pendengar kami ingatkan kembali, jadi mumpung ada Pak Gubernur nih di sini. Jadi silakan nih kami ajak Anda bergabung. Kami ingatkan lagi nomor telepon kami 0717 91111282 dan 0853 6935 7474. Baik, Pak Gubernur, ini sebelum kita lanjut menerima telepon dari pendengar dan kita lanjut berbincang, kita dengarkan dulu nih Pak suara dari masyarakat. Oh ya, ini ada sudah sinyal telepon dari pendengar kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Baik, silakan Bapak. Baik. Terputus, baik itu tadi pendengar terputus. Sebelum kita lanjut menerima telepon dari pendengar, kita dengarkan dulu Pak suara dari masyarakat. Sejak kehadiran RRI selama 75 tahun keberadaan RRI di tengah-tengah masyarakat, dan yang dapat kami rasakan adalah bahwa RRI mendekatkan jarak antara sesama warga Republik Indonesia dan juga warga dengan pemerintah. Acara khususnya agenda informasi, karena ini acara live. Tetapi dengan perkembangan waktu untuk saat ini kita sangat sedikit kecewa dengan acara agenda informasi di RRI Persatuan Rakyat karena perubahan yang luar biasa. Tapi sekarang agenda informasi menjadi berubah total, ya, di mana tidak ada lagi, tidak seperti biasanya masyarakat bisa memberi
masukan, kritikan kepada pemerintah secara langsung. Independen RRI sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Tentunya siaran yang berkaitan dengan kreativitas anak muda, yang berkaitan dengan pendidikan akan terus kami dengar. Sekali di udara, tetap di udara. Iya, baik. Itu tadi suara dari masyarakat. Saya cukup menggelitik tadi yang pertanyaan yang kedua ini Pak Agung ya. Nah, mungkin Pak Agung ingin menanggapi dulu nih. Ya, harapan saya, sebagaimana harapan kita semua yang hadir di sini, independensi RRI tidak usah diragukan lagi, Pak. Kalaupun agenda dan informasi berubah formatnya, itu tidak mengurangi masyarakat untuk memberikan masukan, mengkritisi pemerintah daerah, mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, itu terbuka. Karena ranah siaran kita itu bukan hanya bicara dari pukul 7:30 sampai pukul 9. Tapi berbicara dari pukul 5 sampai pukul 24 malam. Silakan para pendengar sekalian, kalaupun berubah formatnya, memang kita harus mengikuti redesign acara yang sudah terpusat. Durasi 7.30 sampai 9 itu masih ranah kok, masih ranah acara, agenda dan informasi. Tinggal bagaimana pendengar bisa mengkritisi, memberikan solusi tentunya, dan akan dijawab oleh pemerintah, dan kita terus bagaimana mengejar sehingga solusi yang dikemukakan bisa kita sampaikan. Saya rasa itu, Mbak Novi. Iya, baik. Pak Rusdiar, harap sabar, dan ini ada telepon juga dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Boy. Pak Boy. Baik Pak Boy, ada Pak Gubernur di sini sebelum beliau ada kesibukan lain. Silakan Pak Boy. Terima kasih Pak Gubernur sebagai narasumber, kemudian Pak Agung, kemudian Pak Bambang, KPID. Jadi untuk RRI, kalau kami khusus Bangka mungkin Mbak Novi ya? Ya, baik Pak. Ya Mbak Novi, alhamdulillah itu sangat terbantu sekali Mbak Novi. Sudah lama kami menikmati, namun kami mungkin memberikan masukan sedikit mungkin, dan tambah sedikit ke Pak Gubernur mungkin, Mbak Novi ya. Kalau untuk RRI kami dulunya ada acara etnis, sekarang sudah 2 tahunan sudah hilang. Padahal penggemarnya sangat banyak sekali Mbak Novi. Mohon bantuan Pak Agung nanti seperti apa, karena saya kebetulan di Minang Maimbau itu setiap minggu itu bertanya kenapa dan bagaimana. Dan kemudian yang kedua, dulu memang ada program Mbak Novi Kabupaten Bangka itu pembagian radio Mbak Novi. Oh begitu, ya. Kan udah lama Mbak Novi, sekitar 800-an itu tidak masuk anggaran Mbak Novi. Apakah mungkin Pak Gubernur bersedia untuk mungkin membantu kan gitu Mbak Novi? Bagi petani-petani mungkin Mbak Novi ya. Baik. Iya, karena di kebun itu Mbak Novi radio digantung Mbak Novi dengan tali. Baik. Nah itu mungkin masukan Mbak Novi. Semoga nanti RRI semakin jaya Mbak Novi ya. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Boy, kami sudah bisa menangkap Pak apa yang Bapak sampaikan. Pak Gub, mungkin di penghujung dialog kita sebelum mungkin ada kegiatan lain ya Pak ya, mungkin bisa menjawab nih apa yang disampaikan pendengar. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Boy. Insya Allah udah. Ya. Kalau radio tapi jangan mahal-mahal ya. Yang penting manfaatnya ada, tapi khususnya bagi para petani, nelayan, ya, peternak, yang secara santai bisa mendengarkan informasi ini dengan baik, dan insya Allah dengan kehadiran RRI mereka juga bisa beraktivitas lebih baik dan lebih mendapat mengembangkan wawasannya. Karena bagaimanapun juga acara-acara RRI ini tentunya dikemas dengan satu tujuan, mengedukasi masyarakat. Betul. Sekaligus menginformasi. Nah, mudah-mudahan saya terus terang ide baru nih, memberikan bantuan radio kepada itu Pak. kepada masyarakat ya. Jadi dan mohon maaf Pak Gub, ini nggak disetting loh Pak Gub. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Memang Pak Boy ini pinter segalanya lah dia nih. Selamat Pak Boy, jaga Bangka agar COVID-nya nggak berkembang jauh. Semangat terus. Salam saya untuk kawan-kawan. Dan salam juga buat semua ya. Mohon maaf saya mundur diri. Pak Bob, sebelum meninggalkan ini Pak, satu kalimat untuk RRI di 75 tahun. Oke.
RRI tetap harus eksis sebagai pemersatu sekaligus benteng pemersatu dan menjaga bangsa Indonesia. Yakinlah insya Allah yang cinta RRI ini sangat banyak. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah ikut berdialog bersama kami di kesempatan kali ini. Dan kita tentunya dialog ini masih akan terus berlanjut nanti bersama Pak Agung. Kemudian ada ketiga narasumber kita yang akan berdialog, dan saya ke Ketua KPID Bangka Belitung dulu nih. Ada Pak Rusdiar SHP MSI di saat sekarang, dan tadi sudah menanggapi juga ya Pak Rusdiar berkaitan dengan netralitas RRI, apalagi kita dalam kontestasi politik tahun ini ya Pak ya, di tahun 2020 ini. Nah, seperti apa nih dari KPID sendiri mengamati konten siaran RRI dalam keberpihakan pada publik ini Pak? Baik, kembali ke sejarahnya RRI 75 tahun. Yang awalnya RRI ini adalah corong pemerintah, sekarang menjadi corong publik karena lembaga penyiaran publik. Jadi pemanfaatan frekuensi ini benar-benar sepenuhnya dikuasai oleh publik, ya, masyarakat di dalam hal ini. Tentunya independensi, netralitas dari RRI maupun radio-radio yang lain ya untuk menjaga demokrasi ini sesuai dengan media sebagai pilar demokrasi. Kami berharap ya RRI bisa memberikan ruang-ruang untuk terkait siaran pemilu kada. Bukan hanya iklan kampanye, tetapi juga informasi kepada masyarakat terkait pemilu kada. Bisa jadi sebagian masyarakat ya belum mengetahui bakal ada pemilu kada di 4 kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Karena masa pandemi kemarin yang merubah penjadwalan pemilu kada yang awalnya di September menjadi Desember. Disinilah perannya dari RRI, media untuk bisa menyampaikan. Tentu nanti iklan kampanye dan sebagainya, dan keberimbangan tidak memihak ke salah satu calon, baik itu incumbent maupun calon lain, sehingga demokrasi kita memang terbentuk dengan partisipasi pemilih yang meningkat dengan berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar meningkat tapi juga berkualitas. Baik. Nah, kalau dari sisi akademisi, ini saya sama ini pertanyaannya ke Pak Bambang nih. Kalau dari kacamata akademisi sendiri, Pak Bambang seperti apa konten siaran RRI? Apakah sudah berpihak ke publik juga? Nah, tadi kan saya sampaikan bahwasanya RRI ini sudah mampu menjembatani antara kepentingan publik dengan kepentingan pemerintah. Tadi disampaikan oleh Pak Rusdiar. Sekarang kan sudah menjadi lembaga penyiaran publik. Artinya ada milik publik. Nah, tadi juga muncul pertanyaan dari penyapa setia RRI kita. Katanya RRI nggak independen lagi. Padahal kan fungsi RRI itu kan salah satu fungsi radio itu kan adanya fungsi kontrol sosial. Dan ini sudah dijalankan oleh RRI itu tersendiri. Iya, baik. Saya ke Pak Agung lagi. Menarik tadi Pak Agung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan mudah-mudahan nanti bisa diakomodir ya Pak ya dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, seperti apa Pak kalau Pak Agung sendiri melihat stabilitas RRI Sungai Liat dalam konten siaran kita Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Novi. Saya ingin menjawab dulu yang dibilang Pak Boy tadi, siaran etnis. Ini perlu sehingga dipertimbangkan ya Pak Agung ya. Bukan hanya dipertimbangkan Mbak Novi, tapi harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Kenapa? Kita itu kan ada 3 programa, programa 1, programa 2, dan programa 4. Nah, saya rasa channel ini yang akan kita gunakan nanti di Pro 4 sehingga tidak hanya etnis Minang Maimbau, tetapi juga etnis lainnya, yaitu Batak, Jawa, dan lain-lainnya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada pendengar. Ini menjadi bahan evaluasi kami Pak Boy dan pendengar lainnya, bahwa suka tidak suka, senang atau sana, kami harus melaksanakan apa yang menjadi amanah seperti yang dikemukakan akademisi tadi, bahwa RRI itu lembaga penyiaran publik yang harus memberikan layanan kepada masyarakat secara luas. Kemudian terkait dengan aksesibilitas ke depan konten siaran di 75 tahun juga kita mengevaluasi diri, melakukan introspeksi diri apa dan bagaimana yang sudah kita perbuat, pembenahannya seperti apa. Kami sangat setuju apa yang dikemukakan oleh Gubernur bahwa RRI adalah benteng terakhir NKRI dengan segala fasilitas, sarana, infrastrukturnya juga harus bisa menjawab tantangan kemajuan media dan teknologi informasi. Dan
RRI akan menuju ke sana dan terus akan menuju ke sana, Mbak Novi. Iya, baik. Demikian ya Pak Boy, tadi dapat tanggapan langsung dari apa yang sudah disampaikan. Ya mudah-mudahan next ini menjadi bisa kembali lagi menyapa masyarakat Bangka Belitung. Saya ke Pak Rusdiar lagi nih. Pak Rusdiar, ini bagaimana Pak dari pihak KPID sendiri nih mengamati sisi kontrol sosial dan juga edukasi nih Pak terhadap siaran-siaran di RRI ini Pak? Ya, untuk siaran di RRI sampai saat ini yang sesuai dengan pemantauan kami, ya memang kita ada beberapa pertemuan dan evaluasi. Evaluasi itu baik kami yang hadir ke RRI maupun silaturahminya Pak Agung dan kawan-kawan ke kami, sehingga fungsi kami bukan hanya memberi sanksi tetapi juga mengarahkan seperti apa P3SPS, peraturan pedoman penyiaran dan perilaku standar program siaran itu bisa dikembangkan atau dijalankan di RRI, sehingga kami bukan sebuah kebanggaan ketika memberi sanksi, tetapi kita berharap adanya komisi penyiaran ini kan sehingga radio, televisi itu terpantau dan masyarakat mendapat informasi yang sebagaimana mestinya. Jadi terutama pada saat masa pandemi ini kita tahu informasi yang sangat berseliweran baik di media sosial dan sebagainya, sehingga kita berharap ya RRI di sini bisa menjadi rujukan informasi yang akurat. Jadi kalau memang ada informasi yang keluar dari media sosial dan sebagainya, ya RRI yang memberi informasi yang memang benar-benar mencerahkan masyarakat, sehingga menjadi rujukan informasi, sehingga ketika ada informasi yang diterima oleh masyarakat, ketika mendengar informasi dari RRI, yang di RRI adalah informasi yang valid dan benarnya. Karena kalau memang RRI memberikan informasi tidak benar atau hoax atau apa, ya tentu fungsi dari KPID di situ memberikan sanksi dan sebagainya. Baik. Saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ini juga mungkin satu hal yang sering kali dipertanyakan oleh pendengar kita lewat beberapa program acara yang kita selenggarakan, Pak Agung. Jadi mengenai jangkauan siaran RRI begitu, Pak. Mungkin ini bisa sedikit menjawab karena belum semuanya bisa mengcover seluruh Bangka Belitung ini, Pak Agung. Ya, kalau dibilang semua wilayah tidak menjangkau siaran, itu sudah terjawab oleh Pak Gubernur tadi. Sebenarnya begitu, Mbak. Tapi kalau untuk terestrial memang kita harus akuin, Mbak. Artinya kita harus melakukan pembenahan dan perbaikan. Memang ada beberapa daerah kabupaten kota yang memang belum terjangkau, tapi itu pun tidak sampai 15 ataupun 25% dari total wilayah yang ada di Provinsi Babel. Terus terang terkait dengan pilkada, pelaksanaan pilkada ini juga harus membuat RRI harus menjangkau, Pak Rusdiar, sehingga apa yang dibilang tadi informasi yang berseliweran itu bisa kita jawab. Terus terang kalau saya ingin katakan di sini yang belum tercover itu hanya sekitar Bangka Tengah dan Bangka Selatan itu aja, karena memang peralatan kita dalam pembenahan. Ya, melalui forum ini juga saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dalam waktu dekat sehingga bisa tercover semua. Tetapi yang ingin saya katakan di sini, Mbak Novi dan para pendengar setia RRI, bahwa RRI terus melakukan pembenahan infrastruktur dalam upaya meningkatkan jangkauan kualitas siaran maupun konten isi siaran, sehingga apa yang diharapkan oleh KPID, akademisi maupun Pak Gubernur tadi bisa menjawab tuntutan informasi, kebutuhan dan keinginan masyarakat tentunya. Pak Agung, sebenarnya tantangan terbesar RRI itu apa nih Pak Agung? Kalau untuk daerah kita, Pak, Bangka Belitung ini? Saya ingin katakan ya itu tadi, jangkauan siaran. Dan itu harus kita jawab, Mbak Novi dan pendengar. Sebenarnya untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan ini akan terjawab, Mbak. Saya sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan kita berdoa bersama sehingga akhir Desember ini bisa terrealisasi dengan pendirian tower yang bulan September ini akan berproses. Terus kalau dibilang tantangan secara eksternal, saya ingin katakan tadi dukungan pemerintah daerah, Mbak. Artinya gini, saya kepingin tadi menginginkan bagaimana OPD itu menggunakan sarana RRI untuk bisa menyebarluaskan informasi terkait dengan tupoksi misalnya. Ini yang tadi terus terang saya tadi menggantung mengatakan bahwa
ini akan berlanjut Pak Gubernur. Artinya setelah ini nanti kita akan melakukan bagaimana sehingga fungsi tadi yang dibilang Pak Guru itu bisa berjalan untuk RRI. Iya. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan nanti ada diskusi lanjutan ya Pak Gung yang berkaitan dengan ini, dan ya mudah-mudahan juga dari OPD juga ikut memiliki peran ya Pak ya, dan bersinergi bersama RRI. Tidak hanya OPD Mbak, ya, termasuk stakeholder lainnya gitu. Iya, baik. Saya ingin mengatakan seperti begini, misalnya ini akademisi ada Pak Rusdiar dari KPID. Misalnya kerjasama dengan KNPI. Ya. Apa salahnya kalau memang dari sekian 30, 50, 52 OKP Ormas Kepemudaan yang ada, tinggal kita gilir misalnya 1 minggu berbicara kepemudaan. Berarti mereka diberi ruang. Oh iya, Pak, kita beri ruang. Begitu juga nelayan. Ini tantangan semua, Mbak. Sambil kita melakukan pembenahan ke dalam. Seperti itu misalnya, Mbak. Iya, baik. Dan pendengar, sebelum nanti kita akan dengarkan seperti apa nanti, mungkin ada saran dari sisi akademisi seperti apa, kemudian dari KPID seperti apa, kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Lima tahun perjalanan waktu membuat RRI eksis mengawali NKRI. Di Hari Bakti Radio ke-75 tahun juga menjadi momentum bagi insan RRI untuk terus meningkatkan pengabdian kepada nusa dan bangsa, bekerja sama dengan stakeholder guna mencerdaskan anak bangsa. Saya, Bupati Bangka, Mulkan SHMH, dan segenap jajaran mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Bangkit Indonesia lebih maju. Buah seri, buah sukun, selasih di dalam nampan. Buat RRI selamat ulang tahun. Mari kita jaga persatuan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pemberian pada revolusi, demi demi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Ya, baik, bersama narasumber kami di penghujung acara, mungkin dari sisi dunia akademisi dulu nih, kira-kira apa nih kira-kira masukan kepada RRI ya di hari ulang tahunnya yang kali ini ke usia 75 tahun ini. Silakan nih Pak Bambang. Baik, tentu di hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia ini kami berpesan konsistensi penyelenggaraan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tetap menjadi terdepan, terpercaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas sehingga visi RRI mendunia itu bisa segera tercapai. Terima kasih. Baik. Kemudian kalau dari Pak Rusdiar sendiri seperti apa nih Pak? Saya tadi sudah sampaikan secara tertulis kepada Pak Gubernur, berharap nanti ini gayung bersambut antara pemerintah provinsi, RRI dan KPID, kita bersama-sama mengkampanyekan, ayo dengar radio. Karena dengar radio sambil bekerja. Nelayan bisa sambil melaut, petani bisa sambil merumput, dan di rumah juga ibu-ibu bisa sambil masak dan sebagainya. Sehingga tadi program-program tambahan yang kata Pak Boy tadi, pemberian radio kepada petani dan sebagainya, itu bisa masuk ke dalam satu program, yaitu sama-sama kita mengkampanyekan ayo dengar radio. Kita berharap ini bisa menjadi sebuah semangat sehingga masyarakat di Bangka Belitung bisa menerima informasi itu tanpa mendapatkan informasi hoax melalui RRI. Iya, baik. Dan Mbak Novi, sebelum ke saya, dua narasumber juga ingin kami tanya, Pak. Apa itu, Pak? Satu kalimat untuk RRI di 75 tahun. Waduh, boleh deh, keren nih. Silakan nih Pak Rusdiar dulu nih. Nah, saling nunjuk kan. Ya, 75 tahun RRI, usianya tua tapi semangat selalu muda. Waduh, kalau dari Pak Bambang seperti apa, Pak? Satu kalimat. Apa tuh? Sekali di udara, tetap di udara. Kalau Pak Gong ini closing statement kita Pak sebelum kita akhiri dialog interaktif kali ini Pak. Terima kasih Pak Rusdiar, Pak Bambang, termasuk Pak Gubernur. Banyak masukan yang kita dapat di 75 tahun RRI di tahun 2020 ini, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk melakukan pembinaan secara internal sesuai dengan tema
Hari Radio bangkit untuk Indonesia maju, tentunya bangkit untuk masyarakat Babel. Dan ini harapan kita, sekali lagi kami mohon dukungan seluruh pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bangka Belitung, sehingga RRI ke depan semakin eksis, semakin disenangi oleh masyarakat, dan bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan di Provinsi Bangka Belitung. Iya, baik. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan dialog kami di kesempatan kali ini. Tadi sudah hadir Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Pak Erzaldi, kemudian Ketua KPID Bangka Belitung, Pak Rusdiar SAP, dan juga dari sisi akademisnya ada Pak Bambang Ari Satria ya, dan juga Pak Agung yang sudah menyapa pendengar hari ini. Dan terima kasih atas atensi pendengar yang sudah bergabung di acara kita. Jumpa lagi di lain kesempatan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.